Shalom, Shalom Elohim brothers and sister dimanapun berada saat ini. Jumpa lagi dengan saya dalam video kali ini. Selamat menyaksikan dari awal sampai akhir ya. Mohon agar tidak di skip. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi pada video-video berikut ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Elohim, Shalom Elohim, salam damai, salam kasih, salam sukacita buat semua anak-anak Tuhan, mempelai-mempelainya, saksi-saksi sorga, para malaikatnya yang giat bersaksi, bertugas demi nama Tuhan yang dimuliakan. Shalom Elohim, salam hormat, salam kasih buat ketiga pribadi ilahi, rohnya Bapak Yahweh yang berdiam di dalam wadah Bapak Iman Lahagu, Pangeran Ilahi Yesus Christ yang berdiam di dalam wadah Saudara Aditya Nugrahanto, pribadi Roh Kudus, Roh kebenaran, mempelai ilahi yang tercantik, terexcellent, terelok, mempersona di hatinya Bapak Yahweh, Ibunda Faye Hamdani. Shalom, Shalom. Haleluya, praise the Lord. Sekali lagi dengan kerendahan hati, saya ingin mengungsikan kesaksian firman Tuhan yang saya dapatkan siang hari ini, di mana rohnya berbicara di dalam hati saya seperti ini, Bapak Ibu. Tahukah kalian bahwa api amarahku sedang menyala-nyala di seluruh 4 penjuru bumi ini? Tahukah kalian, manusia debu tanah, bahwa api cemburuku, murkaku sedang menyala-nyala? Dan tahukah kalian apakah penyebabnya? Murka Allah tercurah dan sedang menyala-nyala saat ini, Bapak Ibu. Seperti mana firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-27, 28 dan yang ke-30 berbunyi demikian. Tuhan datang menyatakan dirinya dari tempatnya yang jauh, murkanya menyala-nyala. Ia datang dalam awan gelap yang bergumpal-gumpal, bibirnya penuh dengan amarah, dan lidahnya seperti api yang memakan habis. Hembusan nafasnya seperti sungai yang menghanyutkan, yang airnya sampai ke leher. Ia datang untuk mengayak bangsa-bangsa dengan ayak kebinasaan, dan untuk memasang suatu kekang yang menyesatkan di mulut suku-suku bangsa. Ayat ke-30, dan Tuhan akan memperdengarkan suaranya yang mulia, akan memperlihatkan tangannya yang turun menimpa dengan murka yang hebat dan nyala api yang memakan habis, dengan hujan lebat, angin ribut, dan hujan batu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, sadar atau tidak, saat ini murka Allah sedang menyala-nyala, di mana seluruh dunia sedang dalam binasa. Bapak Ibu, tahukah kita semua apakah yang menyebabkan murka Allah begitu menyala-nyala? Itu karena Tuhan sangat murka orang yang menduakan Dia, di mana mereka menyembah
ilah yang lain. Mereka menyembah patung-patung berhala. Tuhan sudah berfirman di dalam 10 hukum, jangan menyembah Allah lain di hadapanku, baik patung apapun juga yang menyerupai. Dan dia sangat cemburu, Allah yang cemburu, dan Tuhan sangat murka bila mana manusia menduakan dia. Seperti mana ketika dia memimpin bangsa Israel untuk menuju ke tanah perjanjian, dan akhirnya mereka gagal untuk masuk ke tanah perjanjian. Itu karena apa, Bapak Ibu? Itu karena mereka telah menduakan Tuhan. Tidak ada Tuhan yang lebih berkuasa di atas dan di bawah kolong langit ini selain Tuhan Yesus. Dia Allah yang berdaulat, yang berkuasa. Tidak ada nama lain selain namanya yang kudus. Dialah Isa anak Maryam. Dia Tuhan bagi segala bangsa. Tidak mengira apapun agama. Dia selamatkan semua suku bangsa tanpa melihat warna kulit ataupun melihat agama. Dia tidak melihat gereja apa, tapi dia mencari hati, Bapak Ibu. Dia mencari hati, melihat hati yang sungguh-sungguh takut akan dia. Dan hal yang kedua yang membuatkan Tuhan murka apabila manusia mengubah DNA yang Tuhan sudah ciptakan dari semula. Pengambilan tanda cairan 666 yang sudah diwahyukan di dalam Wahyu 13. Ramai orang-orang yang mengaku beriman kepada Tuhan, tetapi mereka juga percaya kepada hal-hal yang bukan daripada Tuhan. Ini samanya menduakan Tuhan, Bapak Ibu. Mereka merosakkan DNA yang semula, mengambil tanda cairan 666 itu. Sekiranya Bapak Ibu sudah terlanjur untuk mengambil cairan ini, lekas-lekaslah bertobat dan minta pengampunan kepada Tuhan. Karena tanpa disadari bahwa Anda yang mengambil tanda ini sudah merusak DNA murni yang Tuhan sudah ciptakan. Dan Tuhan murka golongan-golongan LGBT, lesbian, yang suka sesama jenis. Mereka melakukan kemesuman, dosa yang dilakukan, yang terjadi dulu kala di kota Sodom dan Gomora. Itu yang menyebabkan Tuhan sangat murka, Bapak Ibu. Dan yang ketiga, Tuhan sangat murka bagi orang-orang yang menyembah dunia, yang menjadi hamba akan dunia ini, mencintai mamon lebih dari segalanya, mencintai harta dunia. Apa gunanya harta dunia ini, Bapak Ibu? Sekali bencana datang, sekali air bah datang, semua harta sudah tidak berguna. Karena itu, saudara-saudari Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, marilah bertobat, datanglah kepada Tuhan, minta pengampunan di hadapannya. Karena murkanya ini saat ini sedang menyala-nyala. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh takut mengenal pribadinya, pernah bertemu dengan pribadinya secara pribadi dalam hidup saudara-saudari, pernah mengalaminya dan mengenal dia, yang menyadari bahwasanya murka Allah saat ini sedang tercurah, dimuntahkan di seluruh 4 penjuru bumi ini. Haleluya. Karena itu Bapak Ibu, marilah datang kepada Tuhan. Jangan pernah menduakan Tuhan dan jangan pernah menghujat Roh Kudus. Ini yang menyebabkan juga murkanya turun bagi orang-orang yang menolak pekerjaan Roh Kudus. Dan Tuhan benci orang yang menghujat pekerjaan kuasanya, Roh Kudus itu sendiri. Demikianlah kesaksian saya pada hari ini.
kiranya memberkati Bapak Ibu. Haleluya, praise the Lord. Amin.